Halo semua, perkenalkan nama saya Emil Ruspana. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teorema utama homomorfisme grup. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke teorema utama, ada beberapa bagian atau komponen yang perlu kita pahami. Misalkan diberikan G dan S masing-masing adalah grup, dan F didefinisikan G dipetakan ke S adalah suatu homomorfisme grup. Perhatikan berikut ini. Kita bisa mencari subgrup dari G, yaitu berupa kernel F. Telah kita tunjukkan bahwa kernel F ini merupakan subgrup sekaligus subgrup normal dari G. Kemudian kita perhatikan bahwa bayangan dari G, yaitu FA, merupakan image. Bayangan dari FA itu dinamakan image F, di mana image F ini merupakan subgrup dari S, tetapi bukan subgrup normal dari S. Kemudian, teman-teman, kalau kita perhatikan, karena kernel F itu merupakan suatu subgrup normal dari G, maka berdasarkan grup faktor, maka kita bisa membentuk suatu grup faktor baru, yaitu bentuknya adalah G/kernel F, di mana G/kernel F ini merupakan himpunan koset kanan atau kiri dari kernel F dalam G. Karena G/kernel F ini merupakan grup faktor dan berdasarkan teorema homomorfisme grup natural, maka kita bisa membentuk homomorfisme dari G ke G/kernel F. Jadi P di sini merupakan suatu homomorfisme surjektif yang disebut dengan epimorfisme. Maka bentuk-bentuk ini yang akan mendukung dalam pembahasan teorema utama. Di sini kalau kita perhatikan pada bagian ini teman-teman, ini merupakan teorema yang akan menjelaskan hubungan antara G/kernel F dan image F. Teorema ini yang dikenal dengan teorema utama homomorfisme grup. Dan kita tahu bahwa dia merupakan suatu isomorfik, kita harus bisa membuat suatu isomorfisme. Jadi teman-teman harus bisa membuat suatu pemetaan. Jadi pi itu didefinisikan G/kernel F, itu dipetakan ke image F, merupakan suatu isomorfisme. Maka berlaku G/kernel F isomorf dengan image F, itu berlaku. Maka di sini ada beberapa kondisi yang perlu teman-teman pahami. Jadi yang harus teman-teman tunjukkan itu, karena ini merupakan fungsi, yang teman-teman harus tunjukkan itu 4 sifat, yaitu yang pertama itu pi dia well defined atau pemetaan. Kemudian yang kedua itu pi-nya harus satu-satu atau pi-nya itu dia bersifat injektif. Kemudian yang ketiga pi-nya itu harus surjektif, dan terakhir pi harus homomorfisme. Jadi 4 kondisi ini yang harus ditunjukkan oleh teman-teman. Ini adalah teorema utama homomorfisme grup.
yaitu jika F adalah suatu homomorfisme dari grup G ke S, maka G/karena F isomorf dengan image F. Nah, di sini kita coba buktikan. Misalkan F didefinisikan, G dipetakan ke S adalah suatu isomorfisme grup, maka akan ditunjukkan G/karena F isomorf dengan image F. Kita buat pengaitan, pi didefinisikan G/karena F dipetakan ke image F, yaitu, maka kita definisikan yaitu pi A garis sama dengan FA untuk setiap A garis elemen G/karena F. Nah, untuk menunjukkan G/karena F isomorf dengan image F cukup ditunjukkan yang pertama, pi ini merupakan pemetaan atau well defined, yang kedua bersifat injektif, ketiga surjektif, lalu yang keempat merupakan homomorfisme grup. Jadi untuk yang pertama akan ditunjukkan pi merupakan pemetaan atau well defined. Kita diambil sembarang A garis B garis, yaitu elemen di G/karena F dengan A garis sama dengan B garis. Jadi berdasarkan definisi dari keanggotaan grup faktor, kita dapat kernel A sama dengan kernel B. Nah, kemudian teman-teman, berdasarkan definisi koset dan berhubung dia merupakan koset kanan, maka diperoleh AB pangkat negatif 1 itu elemen di kernel F. Nah, maka berlaku seperti itu menurut teorema koset. Kemudian ada teorema, yaitu kalau saya katakan AH ini adalah koset kiri dan sama dengan CH yang merupakan koset kanan seperti ini, maka berlaku kalau bentuknya di kiri maka C inverse A elemen di H. Kalau kita punya HA sama dengan HC, maka koset kanan, maka berlaku AC inverse elemen di H. Ini adalah teorema di koset. Nah, dan kebetulan grup faktor yang saya gunakan di sini adalah berupa dari koset kanan. Berhubung karena dia sudah bentuk seperti ini, berarti teman-teman harus tahu karakter dari keanggotaan kernel F. Kalau kernel berarti dia harus suatu keidentitas di sini. Maka kita dapat FAB inverse itu sama dengan elemen identitas di S. Kita kembali ke lihat definisi kernel. Sama dengan himpunan di mana A elemen G untuk FA sama dengan elemen identitas di S. Maka kita tahu A ini harus anggota di G. Karena F merupakan suatu homomorfisme, maka berlaku FA FB inverse sama dengan elemen identitas di S. Nah, kita punya FB inverse itu sama dengan FB. Kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Artinya FB pangkat negatif 1 ini merupakan inverse dari FA. Nah, dengan kata lain, FA ini dia sama dengan FB. Nah, jadi kita punya kondisi yang pertama yaitu A garis sama dengan B garis. Tetapi yang kita punya FA itu sama dengan pi A garis dan FB sama dengan pi B garis. Maka jadi kita katakan pi ini adalah well defined. Jadi terbukti. Nah, kemudian akan ditunjukkan pi adalah injektif. Kita ambil sembarang A garis, B garis elemen F
dengan pi A garis sama dengan pi B garis. Berarti FA sama dengan FB. Nah, kita tahu bahwa FA dan FB ini merupakan elemen di S. Dengan dioperasikan dari sebelah kanan dengan FB impars, maka kita peroleh FA, FB impars sama elemen identitas. Dan karena F ini merupakan suatu homomorfisme, kita dapat FAB impars sama dengan elemen identitas di S. Dan kita tahu setiap anggota dari G dibawa ke identitas di S, maka merupakan anggota dari kernel. Kemudian kita gunakan sifat dari coset, maka saya punya kernel A sama dengan kernel B. Maka kita dapat A garis sama dengan B garis. Tujuan kita adalah menggunakan ditunjukkan pi adjektif, maka bukti bahwa pi adalah fungsi injektif. Kemudian yang C akan ditunjukkan pi adalah surjektif. Diambil sembarang S elemen di image F. Berarti ada A elemen G sedemikian sehingga FA itu sama dengan S. Akibatnya berdasarkan definisi pi dipenuhi kondisi S sama dengan FA sama dengan pi A garis. Oleh karena itu untuk setiap S elemen image F terdapat A garis elemen di G karena F, maka sama dengan pi A garis. Jadi pi adalah surjektif. Kemudian untuk yang keempat akan ditunjukkan pi adalah homomorfisme. Diambil sembarang A garis B garis elemen G karena F, berarti pi A garis B garis sama dengan pi AB garis. Jadi bentuk ini merupakan sama saya bentuk dengan A bar B bar sama dengan kernel A kernel B sama dengan kernel AB. Dan berdasarkan definisi dari pi, maka kita dapat pi AB garis itu sama dengan FAB. Dan berdasarkan definisi dari pi, maka FA, FB dan sama dengan pi A garis, FB itu sama dengan pi B garis. Oleh karena itu, maka pi adalah homomorfisme. Karena tadi kita punya pi ini merupakan suatu injektif, surjektif, dan homomorfisme, maka pi ini definisikan G karena F dipetakan ke image F ini merupakan isomorfisme. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisa di atas dan definisi isomorfisme diperoleh bahwa G karena F itu isomorf dengan image F. Sekian video presentasi saya, semoga bermanfaat.